Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah jumpa kembali. Semoga dalam kondisi sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita di saat ini kita akan membahas tentang kelanjutan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas ya tentang bagaimana kita membaca Al-Quran seperti para salafus soleh ketika mereka membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran itu tidak sekedar seperti bacaan biasa, tapi memberikan nilai tersendiri bagi sang pembaca maupun orang lain yang mendengarkan bacaan tersebut. Nah, kali ini kita akan melanjutkan. Interaksi selanjutnya adalah menghafal Al-Quran, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran 30 juz, ya, yang terdiri dari sekitar 6.000 ayat lebih, ya, begitu mudah dihafal oleh anak-anak kecil, ya. Bahkan mereka tidak paham artinya. Dan ini adalah bentuk kemukjizatan Al-Quran, dan juga sebagai bentuk jaminan Allah Subhanahu wa taala terkait penjagaan Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, Allah SWT, telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Artinya apa? Ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran tidak akan terjadi perubahan. Al-Quran akan terus terjaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Dan itu adalah janji Allah SWT. Nah, di antara bentuk, ya, janji Allah, ya, terhadap penjagaan Al-Quran ini, di antaranya adalah penghafal Al-Quran. Di Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran dengan ada azam yang kuat, maka insya Allah Allah mudahkan. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan dan kemuliaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Sebagaimana, ya, dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan, di antaranya suatu saat Rasulullah SAW ingin mengirim sebuah rombongan. Nah, tentu namanya rombongan, di situ banyak orang. Nah, di antara cara Rasulullah SAW menentukan pemimpin mereka adalah mereka yang paling banyak hafalan Al-Quran. Tentu, ya, tidak hanya terkait banyak hafalannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi. Bahkan, ya, kemuliaan itu tidak hanya di dunia, kelak di akhirat, orang yang hafal Al-Quran dengan tulus ikhlas karena Allah dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka Allah SWT akan memberikan berbagai macam kemuliaan. Di antaranya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Al-Quran, wa ta'allama, dan mempelajarinya, wa amila bihi, dan mengamalkannya, albasa walidahu, ya, maka Allah SWT akan memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, tajan, ya, tajan, ya, diberikan mahkota di atas kedua orang tuanya, ya, min nurin, terbentuk dari cahaya, dau'uhu, ya, dau'uhu mithlu dau'is syamsi, ya, jadi cahaya tersebut, ya, terang benderang seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini, ya, kemudian kedua orang tuanya akan diberikan dua pakaian yang tidak bisa dinilai, ya, dengan nilai dunia.
wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya fayakulani, maka kedua orang tuanya bertanya, ya bima kusina hada, ya dengan apa kami diberi pakaian begitu indah. Jadi heran, ya merasa terhormat begitu luar biasa. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, bi akhdi walidakuma al-Qur'an, ya karena ya jasa anaknya, yang mana anaknya ini ya telah mengamalkan Al-Qur'an, telah menghafal Al-Qur'an. Nah, ini artinya apa? Bahwa ya orang tua akan mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat jika anaknya ini termasuk orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dalam riwayat lain dikatakan, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kemampuan memberikan syafaat, ya. Syafaat kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan memberikan syafaat 70 orang. Artinya apa? Allah memberikan kemuliaannya di hari ketika itu tidak ada satupun orang yang dapat menolong seseorang lain kecuali atas izin Allah. Nah, di antara orang yang Allah berikan kemampuan untuk menolong ya di hari kiamat adalah mereka para penghafal Al-Quran. Nah, tentu ya menjadi pertanyaan, ya apakah hanya sekedar menghafal Al-Quran kemudian orang tersebut dapat memberikan syafaat? Jawabannya tentu tidak, ya karena menghafal Al-Quran sendiri ya ternyata tidak menjadi keistimewaan bagi orang Islam. Ya realitanya ya banyak orang non Muslim yang juga hafal Al-Quran. Ya ketika kami dulu masih di Mesir, ya banyak kita temui ya orang-orang non Muslim, mereka banyak yang menghafal Al-Quran. Karena itu ya penghafal Al-Quran tidak otomatis ya mendapatkan berbagai fasilitas kemuliaan kelak di akhirat. Ya, tetapi harus mereka yang betul-betul ya pertama ya ikhlas karena Allah. Jadi menghafal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ketenaran atau mencari nama, tidak. Harus ikhlas karena Allah. Kemudian apa? Dia mengamalkan dari apa yang ia hafal. Inilah rahasianya kenapa para sahabat dulu mereka tidak menambah begitu cepat hafalannya. Ya, paling banter mereka menambah ya 10 ayat sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Ketika mereka ya ingin menambah, mereka tidak menambah kecuali mereka telah memahami ya apa yang ia hafal dan mengamalkan apa yang ia hafal. Dengan demikian, menghafal sendiri ini ya bukan tujuan. Ya sekali lagi, seperti halnya membaca Al-Quran juga bukan tujuan. Ya, ini sebagai pintu juga. Karena itulah membaca ya dan menghafal ini memiliki kebaikan, memiliki kemuliaan, benar. Tetapi ini juga kemuliaan atau kebaikan ini tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa memberikan manfaat lebih jika hanya berhenti dalam hafalan maupun dalam bacaan. Karena itulah kenapa dibutuhkan bagaimana kita mengamalkan apa yang kita telah hafal. Nah, terkait tentang bagaimana cara kita menghafal, tentu sekarang banyak sekali metode-metode menghafal, tetapi yang jelas ya ini dari pengalaman orang-orang yang telah menghafal Al-Quran. Ya, minimal ya ada 5 hal yang harus ia persiapkan agar niatan kita untuk menghafal Quran ini ya benar-benar bisa terlaksana dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memiliki azam yang kuat. Azam itu ya keinginan yang kekeh, ya terus-menerus. Ya. Dia tidak hanya di awal tapi terus dijaga ya sehingga dia mampu untuk mengistiqomahkan hafalannya. Kemudian ya harus dengan jiwa yang tenang. Jadi kita kalau menghafal Quran ya harus dengan ketenangan, ya suasana pun mendukung, ya karena menghafal Al-Quran ini Pak ya gampang ya bisa sulit. Ya tergantung bagaimana kondisi kita masing-masing. Kemudian juga
ya berusaha untuk dibaca lebih dulu, ya diulang-ulang kemudian dipahami, dan ini akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, ada teknik kalau orang-orang Arab, ya orang-orang Mesir yang saya tahu dulu, kalau mau menghafal Al-Quran tidak dari mushaf langsung, tapi mereka menulis dulu, dan ini ternyata akan memudahkan seseorang untuk menghafal, dan hafalannya akan lengket, ya tidak mudah hilang. Nah, tentu berikutnya adalah mengistiqomahkan dalam murojaah. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau ada orang mengatakan menghafal mudah, iya, menghafalnya mudah. Tetapi yang sulit itu adalah murojaah, mengulangnya. Ya, karena apa? Dalam hadis dikatakan bahwa orang penghafal Quran itu jika dia tidak murojaah hafalannya, maka dia akan lebih cepat hilangnya, larinya daripada onta yang terlepas dari ikatan. Karena onta itu termasuk hewan yang kalau lari cepat sekali itu. Nah, orang yang tidak murojaah hafalannya ya akan cepat hilang. Dan itu terbukti. Kalau kita tidak murojaah sehari saja, ini bisa mengacaukan hafalan kita. Makanya kenapa perlunya kita punya ta'ahud, ya perjanjian dengan diri kita dan Al-Quran, bagaimana kita murojaah Al-Quran, sehingga hafalan yang kita telah hafal tidak hilang. Makanya dulu ya para ustadz kami, kiai kami, kalau orang yang hafal Quran itu 30 juz itu minimal 5 hari itu murojaah khatam Al-Quran. Nah, karena apa? Karena ya begitu banyak ya hafalan itu, kalau tidak diulang-ulang ya akan mudah hilang. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, tentu ini memberikan semangat bagi kita ya untuk punya hafalan. Kalau tidak punya hafalan 30 juz ya minimal ya ayat-ayat kecil, ya minimal surat-surat pendek ya kita hafal, ya atau surat-surat tertentu. Ya biasanya ibu-ibu ini ya suka menghafal apa Al-Waqi'ah, ya karena ya ada sebagian riwayat mengatakan itu insya Allah dengan izin Allah mempermudah rizki. Kemudian juga menghafal surah Al-Kahfi, ya karena ada fadilahnya, akan menyelamatkan seseorang dari fitnah dajjal. Kemudian menghafal surat Yasin, atau juga menghafal surat Al-Mulk, yang jelas di situ ada fadilahnya, ya bagaimana surat Al-Mulk itu akan menjaga seseorang dari siksaan alam kubur. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, saya kira cukup sekian. Semoga interaksi kita dengan Al-Quran semakin dekat, dan kita termasuk orang-orang yang disyafaati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.